Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sherendra. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas studi kasus atau sistem kasir dengan diskon bertingkat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang flowchart saya. Yang pertama yang pasti ada mulai, proses dimulai. Selanjutnya kita menginput jumlah barang yang ada. Pengguna ini memasukkan beberapa banyak barang yang akan dibeli. Selanjutnya adalah total belanja. Nilai awal total belanja diset ke 0 agar hasil perhitungan bisa ditambahkan dari awal. Selanjutnya ada input harga dan input harga, sistem meminta harga satuan dan jumlah barang. Selanjutnya kita akan hitung subtotal. Jadi subtotal itu dihitung untuk setiap barang berdasarkan harga dan jumlahnya. Nah, selanjutnya itu tambah ke total belanja. Total belanja ini kita dapatkan dari total belanja ditambah dengan subtotal. Hasil subtotal tiap barang ditambahkan ke total belanja keseluruhan. Selanjutnya, apakah semua barang sudah dihitung? Jika barang belum dihitung, dia akan kembali ke langkah input harga, dan ketika sudah, dia akan lanjut ke tahap perhitungan diskon. Cek total belanja atau menentukan diskonnya. Nah, itu jika total belanjanya lebih besar dari 500 lebih atau sama dengan Rp500.000, dia akan diskon 20% seperti di soalnya. Jika total belanjanya lebih atau besar dari Rp250.000, dia diskon 10%, dan jika total belanjanya lebih dari Rp100.000, dia akan diskonnya 5%. Jika kurang dari 100.000, dia tidak akan mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total diskon. Total diskon ini adalah total belanja dikali diskon, dan itu hitung total bayar. Total bayar ini total belanja total dikurang total diskon. Sistem itu akan menampilkan total belanja sebelum diskon, besar diskonnya, dan total yang harus dibayar. Dan yang terakhir adalah N, yaitu prosesnya selesai. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap simbol dari flowchart yang ada. Yang pertama, bulat atau oval itu menandakan awal dan akhir dari sebuah alur program. Ini ada jajar genjang digunakan untuk proses input suatu data seperti contohnya jumlah barang, harga, dan lain-lain, atau output hasil seperti total bayar. Ini ada persegi panjang menandakan proses perhitungan seperti subtotal sama dengan harga dikali menandakan proses perhitungan seperti subtotal atau total bayar sama dengan total belanja dikurang total diskon. Nanti ada belah ketupat. Belah ketupat ini digunakan untuk logika percabangan, misalnya apakah semua barang sudah dihitung atau apakah total belanja lebih besar atau sama dengan 500.000. Dan terakhir ada panah atau arah alur, menunjukkan urutan eksekusi antar alur yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang logika keputusan yang digunakan di flowchart ini. 1. Apakah semua barang sudah dihitung? Untuk mengontrol perulangan input data barang, dan jika belum, kembali ke proses input berikutnya. Jika belum, dia akan kembali ke proses input yang berikutnya. Ini apakah total belanja lebih besar atau sama dengan Rp500.000? Jika ya, dia akan dapatkan diskon 20%, dan jika tidak, dia akan lanjut ke decision berikutnya. Yang ketiga, apakah total belanja lebih besar atau sama dengan Rp250.000? Jika ya, diskon sama dengan 10%, dan jika tidak, dia akan lanjut ke keputusan berikutnya. Yang terakhir, apakah total belanja lebih besar atau sama dengan Rp100.000? Jika ya, dia akan mendapat diskon 5%, dan jika tidak, dia tidak akan mendapatkan diskon. Nah, logika ini menerapkan sistem diskon bertingkat, yaitu hanya satu kondisi yang berlaku. Yang terakhir, hubungan antar bagian sistem. Bagian inputnya ini terdiri dari input jumlah barang, harga, dan yang lain-lain. Data ini menjadi dasar perhitungan subtotal atau total belanja. Bagian proses perhitungan menghitung subtotal, menambah total belanja, dan melakukan validasi diskon. Semua proses ini saling terhubung secara berurutan. Selanjutnya ada bagian keputusan, mengontrol arah alur program. Apakah looping lanjut atau diskon mana yang diterapkan? Seperti tadi contohnya, ya apakah dia jika sesuai kriteria, contohnya di atas harganya Rp500.000 atau sama dengan, dia akan mendapatkan diskon 20%, dan jika tidak, dia akan lanjut. Yang terakhir adalah bagian outputnya, yaitu menampilkan hasil akhir perhitungan, yaitu total belanja, diskon, dan total bayar. Oke, saya Rifki Sherendra, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.